Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik, masih diberi inayah untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa panggilan tersebut lebih baik bagi kita andai kata kita mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karena tidak semua orang dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat banyak orang di luar sana yang mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mampu menggerakkan kakinya. Mereka tidak mampu mengayunkan tangannya untuk datang memenuhi panggilan tersebut, sekalipun mereka memiliki badan yang kuat, fisik yang sehat, tapi mereka tidak mampu. Sementara ada orang yang tubuhnya sudah lemah, jalannya sudah bungkuk, mereka mampu untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini sedikit kita membahas tentang kandungan ayat atau kandungan surah Qaf, yang mana di dalamnya banyak sekali pelajaran, banyak sekali faidah yang bisa kita ambil di dalam surah tersebut. Di dalam surah ini terkandung dasar-dasar keimanan. Di dalamnya sudah ada penjelasan yang sangat jelas tentang keimanan tersebut. Dan apabila kita menelaah, membaca dan memahaminya, maka kita tidak membutuhkan lagi penjelasan-penjelasan dari selainnya. Kita tidak membutuhkan lagi penjelasan dari para ahli kalam. Kita tidak membutuhkan lagi penjelasan dari orang-orang yang pandai berlogika atau kaum rasionalis. Karena di dalam surah Qaf ini Allah sudah menjelaskan kepada kita dari mana asal manusia tersebut, dari mana mereka berasal, kemudian kemana mereka akan kembali. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga telah menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kenabian, menjelaskan tentang keimanan kepada para malaikat, dan juga menjelaskan tentang dikelompokkannya manusia. Ada manusia yang selamat dan ada manusia yang celaka. Dan juga di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang tercela, dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari segala cacat. Dan ini merupakan bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini juga menjelaskan tentang dua kiamat, yakni kiamat yang kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Dan Allah juga menjelaskan tentang dua alam, yakni alam kubra, alam yang terbesar, yakni alam akhirat, dan juga alam yang asghar atau alam yang terkecil, yakni alam dunia. Dan juga surah ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, menjelaskan tentang kematian manusia, kebangkitan kembali manusia, serta bagaimana kondisi manusia ketika ia mati, dan bagaimana kondisi manusia ketika ia dibangkitkan kembali di akhirat. Dan juga dijelaskan bagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang diri manusia dari segala sisi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah ini bahwa Allah mengetahui bisikan-bisikan hati manusia. Kemudian dijelaskan juga di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat setiap amal manusia, mencatat setiap ucapan yang diucapkan oleh manusia, agar pada hari kiamat kelak mereka akan diberi balasan yang setimpal dari apa yang telah mereka lakukan. Pada hari itu setiap orang akan digiring oleh malaikat penggiring. Mereka semuanya akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat yang bertugas sebagai saksi untuk menghadapkan manusia kepada Rabb-Nya. Maka berkatalah malaikat itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surah ini, hadza ma ladayya atid, inilah catatan perbuatan yang ada padaku, inilah catatannya apa yang telah mereka lakukan. Seolah-olah malaikat tersebut hendak berkata, inilah orang yang engkau perintahkan aku untuk mengantarkannya kepadamu, maka ia telah aku hadapkan kepadamu ya Rabb. Maka ketika seluruh manusia telah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu pun diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Maka kondisi seperti ini sama halnya dengan seorang yang telah berbuat jahat, yang dihadapkan kepada seorang penguasa. Lalu setelah orang yang mengawalnya atau petugas yang mengawalnya tersebut melaporkan bahwa aku telah menghadapkan si fulan kepadamu, lalu penguasa itu berseru kepadanya, pergilah kalian dan masukkanlah orang ini ke dalam penjara, berilah ia hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Maka dalam surah Qaf ini hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita untuk selalu kita baca dan selalu kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Quran yang mulia ini. Bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum
faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Bahkan mereka heran ketika datang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Lalu orang-orang kafir mengatakan, ini adalah sesuatu yang mengherankan. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Apakah setelah kita mati dan kita semua telah menjadi tanah, kita akan dikembalikan? Sesungguhnya hal itu hal yang sangat mustahil. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami mengetahui apa yang telah ditelan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab yang terpelihara. Bal kadzdzabu bil haqq, akan tetapi mereka mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij, lalu urusan mereka menjadi kacau balau. Maka perhatikanlah bagaimana surah Qaf ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, mengembalikan jasad-jasad makhluknya, baik jasad orang-orang yang taat kepada Allah maupun jasad orang-orang yang durhaka kepadanya, dengan kondisi yang sama ketika mereka dulu berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka dan akan memberikan balasan. Apakah balasan kenikmatan atau malah sebaliknya dia akan diazab dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya akan dibangkitkan kembali dengan kondisi yang sama dengan kondisi ketika mereka dahulu di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada roh yang beriman dan memberikan siksaan kepada roh yang kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengetahui segala apa yang telah dihancurkan oleh tanah. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qiyamah menyebutkan, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk mengembalikan kembali jari jemari mereka seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali manusia, mengembalikan kembali semua jasad-jasadnya, mengembalikan semua kembali rohnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan roh yang baru. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jasad yang baru, karena di dalamnya penuh dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala adakan di dalamnya. Mudah-mudahan surah ini bisa menjadi bahan renungan, bahan tadabbur bagi kita untuk memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memahami keimanan, memahami tauhid dan pokok-pokok keimanan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya bagi kita semua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu, mereka menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan seluruh anggota tubuh yang telah hancur, seluruh anggota tubuh yang telah terurai oleh tanah. Kemudian orang-orang kafir juga menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang kebangkitan dan pengembalian tubuh manusia yang sudah mati tersebut. Dan mereka menganggap bahwasanya pengembalian itu adalah sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah dan tidak mengandung hikmah di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna, faedah yang sangat besar di dalam pengembalian kembali manusia dan kebangkitan mereka. Kaum muslimin, marilah kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat.